Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga. Sampai pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Itu adalah kenikmatan yang tiada terhingga. Bahkan sampai diganti dengan dunia beserta isinya pun, itu semuanya tidak bakal bisa menandingi apabila kita salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian pengikutnya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin wal hadirat sekalian rahimakumullah, kita dalam hidup berumah tangga semuanya pengennya harmonis. Kita hidup berumah tangga pengennya sakinah mawaddah warahmah. Akan tetapi sulit, tidak seperti membalikkan dua telapak tangan. Prosesnya sangat sulit. Maka ada beberapa ungkapan ulama, kalau kita pengen hidup harmonis, kita pengen hidup bahagia dalam keluarga, maka yang pertama, pandanglah pasangan kita itu sebagai manusia. Ustaz, memang pasangan saya itu manusia, bukannya binatang. Betul, pasangan kita itu bukanlah malaikat yang selalu benar. Pasangan kita itu bukanlah iblis yang selalu salah. Tapi pasangan kita adalah manusia, tempatnya benar dan tempatnya salah. Jadi kalau lagi salah jangan digede-gedein. Ini banyak orang masalah dikit gede, timbulnya banyak yang pisah dalam rumah tangga. Dia tidak melihat bahwa pasangannya itu manusia, tempatnya memang benar dan salah. Jadi kalau lagi salah jangan pernah kita panjangin. Apalagi orang perempuan. Tuh orang perempuan kalau udah keluar satu kalimat panjang tuh. Bahkan penghafal yang paling terbaik adalah perempuan. Kenapa penghafal terbaik adalah perempuan? Itu dosa masa lalu masih diingat-ingat. Asal giliran ribut keluar lagi, ribut terungkap lagi, terus seperti itu. Kenapa? Karena dia adalah penghafal yang sangat luar biasa.
Makanya di sini dikatakan pandang pasangan kita itu sebagai manusia, dan pandanglah pasangan kita itu seperti waktu kita zaman pacaran. Jadi kalau pacaran dilihatnya indah aja, asal waktu pacaran dilihatnya cantik aja. Makanya saya mah alhamdulillah itu istri saya sampai sekarang masih tetap muda, Pak. Kenapa saya bilang muda? Karena tiap hari saya kasih minum air kencur. Jadi asal giliran kita cium masih bau kencur. Tiap kita cium masih bau kencur. Nih, yang pertama, pandanglah pasangan kita sebagai manusia. Yang kedua, laki-laki dan perempuan harus tahu dalil masing-masing. Seorang istri harus tahu dalilnya. Apa dalilnya? Yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Laki-laki juga kudu tahu apa dalilnya. Akramallah wa akramun nisa. Orang yang dimuliakan oleh Allah adalah orang yang suka memuliakan wanita, dan orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang suka menghina wanita. Nih, jadi kudu pegang dalil masing-masing. Si ibu kudu pegang dalilnya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mau kayak apapun suaminya, mau kayak apapun yang namanya suaminya, maka di situ harus dipandang sebagai pemimpin. Ini terkadang bahkan laki-laki diinjak oleh kaum wanita. Kenapa? Karena perempuannya tidak pernah memegang dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi kaum wanita. Mau sekecil apapun gajinya, mau kayak apapun suaminya, maka tetap sebagai pemimpin. Ya. Jadi jangan sampai laki-laki diinjak sama perempuan. Bahkan istri saya aja baru kemarin berani nginjak saya karena pinggang pada pegel. Selebihnya jangan sampai kita diinjak. Kenapa? Karena laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Makanya banyak perempuan yang bilang, Pak Ustadz, laki-laki mah nggak ada yang setia. Betul. Karena Allah kagak nuntut kesetiaan seorang suami, tapi Allah tuntut tanggung jawab sebagai suami. Yang Allah tuntut tanggung jawab. Ibu mah mau berlaku apapun, kalau tunduk taat sama suami masuk surga. Kenapa? Karena dosa sang istri ditanggung oleh suami sepanjang dia tunduk taat kepada suaminya. Tapi kalau sehebat apapun ibadah seorang istri, ketika dia tidak pernah tunduk taat kepada suaminya, siap-siap neraka bagiannya. Pernah Rasul pada saat pulang Isra Mi'raj, di situ Rasulullah lagi nangis di pinggir tempat tidurnya. Maka datanglah Sayyidah Fatimah dan berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Maka Rasul menjawab, "Ya Fatimah, saya pada saat Isra Mi'raj melintas di neraka, dan saya melihat aksirun nar wa aksirun nisa, banyak di dalam neraka ternyata kebanyakan kaum wanita." Sayyidah Fatimah mulai takut dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka tidak pernah sholat?" Justru sholatnya rajinan bininya daripada lakinya.
Ya Rasulullah, apakah dia kagak ngaji? Justru banyakkan ngaji ibunya ketimbang ngaji bapaknya. Nah kalau ibu-ibu kalau ngaji seminggu full Pak. Bapak-bapak suruh ngaji sekali aja susahnya minta ampun. Undangan udah kesebar, yang datang sedikit. Nih, apakah dia itu tidak menjalankan puasa? Oh, rajinan istrinya ketimbang suaminya. Tapi kenapa dia bisa masuk ke dalam surga, di dalam neraka ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, karena dia tidak pernah tunduk taat kepada suaminya. Sampai Sayyidah Fatimah bertanya, seperti apa yang engkau lihat di dalam neraka? Dijawab sama Rasul, aku melihat ada seorang wanita yang diikat rambutnya, kepalanya dicelupin ke dalam api neraka. Sayyidah Fatimah makin ketakutan. Ya Rasul, perempuan kayak apa yang kayak begitu? Dijawab sama Rasul, itu perempuan yang kagak pernah mau menutupi kepala dan juga dadanya. Ingat nih kata baginda Nabi, yang kagak pernah mau menutupi kepala dan juga dadanya, bukan mukanya. Tapi yang dibilang oleh baginda Nabi, kepala dan juga dadanya. Karena mahkota perempuan adalah rambut. Kalau rambut tergerai, maka banyak laki-laki yang menimbulkan syahwat. Ya Pak. Nih, terkadang sekarang mulai yang namanya jilbabers, hijabers, yang kalau make jilbab dilibetin di leher, kencengan dikit mati bisa tuh. Terus apa salahnya Ustadz, kan dia nutupin kepalanya? Betul, kata baginda Nabi, tutupi kepala dan juga rambutmu, tutupi kepala dan juga dadamu. Kenapa? Dikarenakan banyak orang kepala ditutup tapi dadanya ngablak. Ini disebut jiblak Pak. Tahu jiblak? Atas ketutup, bawahnya ngablak. Nih, sekarang banyak berbusana tapi telanjang, kata baginda Nabi. Dia itu berpakaian tapi lekukan tubuhnya diperlihatkan oleh laki-laki. Makai jilbab, memakai jilbab, tapi bajunya ketat, diperlihatkan bentuk tubuhnya. Maka wanita tersebut akan dicelupkan kepalanya ke dalam api neraka, rambutnya diikat oleh rantai api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Harusnya mah cakep buat suami, bukan cakep pas waktu keluar. Harusnya mah cantik buat suami, bukan cantik untuk orang lain. Banyak di antara kita kalau kondangan, luar biasa dandanannya, tapi pas tidur sama lakinya pakai autan doang. Pas waktu dia ngahadirin pengajian, luar biasa pakaiannya. Tapi pas giliran menghadapi suaminya, pakai daster itu juga udah rada-rada bolong. Kenapa? Dikarenakan dia hanya bagus untuk orang lain, tapi dia tidak pernah bagus untuk suaminya. Terus yang kedua yang Rasul lihat, ada kakinya sampai ke dada, tangannya di kepala diikat, dicelupkan ke dalam api neraka. Wanita seperti apa ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasul, wanita yang kagak pernah mau diajak tidur oleh suaminya. Nih ibu-ibu siap-siap, yang kagak pernah mau diajak tidur oleh suaminya, siap untuk dicelupkan ke dalam api neraka. Satu bulat-bulat, kakinya sampai ke dada, tangannya di kepala, diikat, dicelupkan ke dalam api neraka, kata baginda Nabi. Kenapa? Karena suami pengennya pulang dalam keadaan nyaman,
Suami mah pengennya pulang dalam keadaan enak, karena banyak beban suami di luar. Ketika di dalam pekerjaannya luar biasa, panahan nancep di belakang, itu yang namanya pisau nancep di belakang. Akan tetapi ketika berhadapan dengan keluarganya, dia selalu tersenyum. Kenapa? Biar saya yang terluka, yang penting keluarga bahagia. Tapi ternyata pas giliran nyampe di rumah, boro-boro yang namanya dia nawarin suami. Terkadang ngadukin kopi aja sambil ngoceh, ya Pak? Ngadukin kopi sambil ngoceh. Bang, tuh tadi tukang kreditan datang tuh. Bang, ono utang ada yang nagih segala macam. Itu kalau seorang istri ngaduk kopi seperti itu, maka insya Allah suaminya nggak bakal minum kopi yang ada pergi lagi. Kenapa? Karena keburu kepikiran. Suami pengennya nyaman, bukan masalah hal cantik, karena cantik adalah relatif. Akan tetapi seorang suami pengennya pulang ke rumah dalam keadaannya nyaman. Ditawarin suaminya. Makanya dulu Ummu Salamah itu pernah, pada saat Ummu Salamah itu anaknya meninggal dunia, sedangkan suaminya lagi berniaga. Ini bingung nih Ummu Salamah, ngabarin ke suami bagaimana ya. Akan tetapi Ummu Salamah langsung ditaruh anaknya, didandanin dengan baik, diselimutin anaknya, padahal sudah meninggal dunia. Ketika suaminya pulang, beliau tawarin, "Bang, mau makan apa? Mau mandi dulu?" Kata suaminya, "Nggak apa-apa, makan dulu." Ditawarin makan, disediain oleh Ummu Salamah. Bahkan sampai minumnya, bahkan diajakin tidur oleh Ummu Salamah. Setelah tidur ditanya oleh Ummu Salamah, "Bang, jika seseorang dipinjemin sesuatu kepada seseorang lainnya, terus seseorang itu mau mengambil yang namanya titipannya, kira-kira dikasih atau tidak?" Kalimat suaminya, harus dikasih, karena itu mah cuma dipinjemin, itu mah cuma dititipin, bukan barang kita. Terus kalau misalkan kagak dikasih bagaimana Bang? Berarti orang itu adalah orang yang durhaka, orang yang tidak baik. Itu jawaban suaminya. Maka istrinya berkata, "Bang, ikhlasin. Semua titipan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak kita adalah titipan dan sekarang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala." Itu sang suami kaget yang lagi tidur. Langsung bangun, lihat anaknya, ternyata benar anaknya udah meninggal dunia. Lalu dia mengadukan kepada Rasulullah, "Ya Rasul, perempuan kayak apa begini nih?" "Emang kenapa?" "Karena dia layanin suaminya dulu, saya kagak dikabarin bahwa anak saya meninggal dunia." Apa jawaban Rasul? Bahwa itu perempuan solehah. Kenapa perempuan solehah? Dia itu melayani suami dulu dengan baik, baru dia memberitahukan segala sesuatu yang perlu diberitahukan. Jadi layanin suami dulu dengan baik. Jangan ini mah dikit-dikit ngadukin kopi sambil ngoceh, nyediain makan sambil ngoceh. Maka di situ suami timbul tidak nyaman. Banyak para suami tidak harmonis kepada istri dikarenakan istrinya kagak pernah bisa membuat suaminya nyaman. Coba kita lihat Ummu Mutiyah. Bu, itu Ummu Mutiyah dipastikan oleh baginda Nabi bahwa Ummu Mutiyah walaupun orangnya masih hidup, tapi Ummu Mutiyah itu dipastikan dia itu adalah penghuni surga. Fatimah bingung. Kata Fatimah, ini orang kelebihannya apa ya?
Ummu Mutiyah kelebihannya apa? Sampai dikatakan oleh baginda Nabi, itu dia ahli sorga. Maka Fatimah datang ke rumah Ummu Mutiyah. Setelah ngucapin salam, dibuka oleh Ummu Mutiyah, kaget ngelihat Fatimah dan juga Hasan. Jadi Fatimah bawa Hasan. Pada saat itu masih kecil Hasan. Ditanya sama Ummu Mutiyah, wahai Fatimah, engkau mau ngapain? Saya mau berkunjung ke rumahmu, boleh nggak saya masuk? Kata Ummu Mutiyah, boleh, tapi Hasan jangan. Kenapa? Karena saya belum izin sama suami saya. Jadi ya sekarang gini aja dah, wahai Ummu Mutiyah, bilangin sama suamimu saya sama Hasan mau berkunjung. Ya udah, besok balik lagi wahai Fatimah. Akhirnya Fatimah besok balik lagi, ternyata bukan hanya bawa Hasan, tapi bawa Husain juga. Akhirnya kata Ummu Mutiyah, wahai Fatimah, saya udah izin, Hasan boleh masuk, engkau boleh masuk, tapi Husain nggak boleh masuk. Kenapa? Karena saya belum izin kepada suami saya. Ini Ummu Mutiyah. Nah kalau kita kan sekarang kayak gimana dah? Banyak tamu datang, suaminya kagak ada, diterima baik. Datang orang laki, main terima aja, padahal suaminya kagak ada di rumah. Ini Ummu Mutiyah izin dulu. Akhirnya hari berikutnya diperbolehkanlah tiga-tiganya masuk. Fatimah, Hasan dan Husain boleh masuk ke rumah Ummu Mutiyah. Ketika masuk ke rumah Ummu Mutiyah, kaget Fatimah ngelihat Ummu Mutiyah pakai sorban. Kalau bahasa kita mah buat ngelap. Ditanya oleh Fatimah, wahai Ummu Mutiyah, buat apa itu sorban? Kata Ummu Mutiyah, saya ini sorban saya gunain setiap suami saya pulang kerja, itu buat ngelap keringat suami saya. Ini Ummu Mutiyah nih mulianya. Kira-kira ibu pernah nggak yang namanya ngelapin wajah suami ketika pulang kerja? Sering. Ini pekerjaan yang sangat mulia nih Bu. Kenapa Ummu Mutiyah ngelapin wajah suaminya sambil berucap, wahai suamiku, engkau itu mencari nafkah buat kami, keluargamu, dan engkau sampai keluar keringat hanya untuk kami, mudah-mudahan menjadi pahala, dan saya pun yang ngelap mendapatkan pahala. Ini Ummu Mutiyah. Fatimah makin geleng kepala, luar biasa Ummu Mutiyah. Masuk ke dalam rumahnya, makin bingung yang namanya Fatimah. Kenapa? Karena di meja makannya Ummu Mutiyah itu terdapat cambuk. Sampai ditanya, wahai Ummu Mutiyah, buat apa itu cambuk? Oh, sengaja saya taruh di meja makan. Kenapa? Setiap suamiku makan, aku di sebelahnya, dan aku berkata, bang, itu masakan saya enak atau tidak? Kalau kagak enak, silakan engkau cambuk dengan cambuk itu ke badanku. Ini Ummu Mutiyah. Coba kalau bini kita, ada yang makan bareng sama suaminya, duduk bareng sama suaminya, bahkan terkadang suaminya minta makan aja, apa jawaban bininya? Olah ono di dapur ngejogrok, emang matanya buta, lo tinggal ambil doang, kan gitu. Nih banyak diantara kita kayak begitu tuh. Boro-boro nemenin suami, nyediain makan suami jarang. Bagaimana bisa harmonis dalam rumah tangga, sedangkan tidak pernah diciptakan dari diri sendiri. Makan disediain, setelah itu ditanya, bang, masakannya enak apa enggak? Kalau enggak enak, tolong cambuk diri saya. Itu Ummu Mutiyah. Lah kalau ibu bagaimana? Apa kalimatnya? Udah tinggal makan doang, pakai protes mulu, kata gitu. Ya, makanya lakinya itu nggak berani macam-macam. Apalagi zaman Covid. Zaman Covid Pak, itu laki takut banget sama bini. Jadi bininya ngasih makan,
ternyata itu adem, kagak ada rasa, kurang garam. Pas giliran udah begitu lakinya nanya, "Bu, lah ini kagak ada rasa banget masakan." Itu bininya langsung nelpon, Pak, petugas Covid, langsung bilang, "Pak, tolong bawa suami saya." Kenapa? Karena dia udah nggak ada rasa. Hati-hati doh. Jadi jangan coba-coba berani protes zaman sekarang. Lah zaman Rasul itu perempuan tunduk taat kepada suaminya. Dia berikan apapun yang terbaik buat suaminya. Makanya saya aja sampai sekarang sama istri, kalau misalkan kagak disediain makan, maka saya tuh nggak bakal nyendok sendiri, Pak. Saya diemin aja sampai istri saya nyediain saya makan. Terus habis begitu, setelah nyediain makan istri saya pergi, nyampe istri saya balik lagi, itu makanan nggak bakal saya colek sedikit pun. Sampai ini istri bingung, kenapa sih ya kok nggak dimakan? Maka saya katakan, kamu ngasih makan manusia atau binatang? Kalau binatang itu dikasih langsung ditinggal pergi, tapi kalau manusia harusnya kamu duduk. Kenapa? Disinilah letak sorga dan penutup jurang api neraka. Bagaimana caranya? Ketika istri, anak, suami makan bareng di situ, suami senyum ngelihat istrinya makan, suami senyum ketika anaknya makan, maka di situ menjadi penutup jurang api nerakanya Allah. Kenapa? Karena suaminya bersyukur dalam hatinya, alhamdulillah rezeki yang saya cari dimakan. Si ibu ngelihat suaminya makan, ngelihat anaknya makan, senyum, maka itu menjadi penutup jurang api neraka. Kenapa? Alhamdulillah yang saya masak dimakan. Ini sejarah Sayyidah Fatimah, Bu. Sayyidah Fatimah dulu tangannya tuh pada lecet, numbukin gandum buat suami dan anaknya. Sampai Rasulullah pernah punya tawanan, itu dipanggil oleh Sayyidah Fatimah, "Ya Rasulullah, boleh enggak tawananmu untuk aku jadikan pembantu, untuk aku jadikan budak?" Kata baginda Nabi, "Emang kenapa wahai Fatimah?" "Karena saya numbukin gandum, tanganku udah pada lecet." Maka Rasulullah senyum. Kata baginda Nabi, "Wahai Fatimah, tidak akan aku berikan tawananku untuk dijadikan budakmu." Kenapa? Karena setiap gandum yang kamu tumbuk buat suami dan anakmu, maka itu terhitung setiap butirannya satu pahala dan menghapus daripada satu dosa. Fatimah dengar begitu langsung berkata, "Ya Rasulullah, saya nggak perlu dah yang namanya budak. Saya nggak perlu tawananmu untuk dijadikan budak, biar saya yang sendiri yang numbuk. Kenapa? Saya pengen dapat pahala sebanyak-banyaknya dan saya pengen terhapus daripada dosa." Jadi kalau suami lagi makan suruh nambah, Bu. Jadi kalau ibu masak, suami makan, anak makan, suruh nambah. Kenapa? Semakin banyak yang dimakan oleh suaminya butiran nasi, semakin banyak itu pula pahala yang diberikan oleh Allah kepada sang ibu. Kan paling gampang itu, nyari pahala paling gampang. Ini mah terkadang laki makan mau nambah dikata-kata, nambah mulu kerja kagak, kata gitu. Ada yang begitu. Lah jangan, kenapa ladang pahala itu? Suaminya makan, anaknya makan, ibu senyum. Istrinya makan, anaknya makan, suaminya juga senyum, maka itu menjadi penutup jurang api nerakanya Allah. Nih yang paling utama. Makanya Ummu Mutiyah kenapa menjadi wanita penghuni sorga? Dikarenakan dia sangat memuliakan suaminya, karena dia memegang teguh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Sang suami juga kudu tahu akramallah wa akramun nisa. Orang yang dimuliain oleh Allah adalah orang yang suka memuliakan wanita, dan orang yang dihinakan oleh Allah
adalah orang yang suka menghina wanita. Jadi sayangin bininya Pak, sayangin istrinya. Kenapa? Karena kesuksesan seorang suami berkat doa dari sang istri. Sayangin istrinya. Kalau pengen hidup harmonis, selalu bercanda sama istri. Jangan selalu diambil serius. Mulai kita kudu tahu istri itu dari pagi sampai sore capeknya luar biasa. Nih bapak-bapak walaupun gajinya gede, tapi nggak mungkin berani ngegaji bininya. Kenapa? Coba kita lihat. Pertama, pagi-pagi dia udah bikinin sarapan. Kira-kira kalau kita nyewa koki udah berapa duit? Ya, bayar koki mahal. Terus habis begitu dia urusin anak kita berangkat ke sekolah, nganterin ke sekolah. Sekarang saya tanya, kalau bapak nyewa tukang ojek antar jemput udah berapa duit? Habis begitu pulang dia rapiin tuh rumah, dia cuciin tuh baju. Kalau bapak ngelondri atau nyewa pembantu udah berapa duit? Malam masih ditidurin juga. Berapa duit tuh yang kudu dibayar? Enggak berani dan enggak sanggup kita membayar seorang istri. Tapi istri hatinya itu lembut. Yang penting kitanya tetap ceria kepada sang istri, kita terus bercanda kepada istri. Insya Allah lelah yang begitu banyaknya bisa hilang apabila dibuat senyum oleh suami. Lah ini mah terkadang suami sering banget ngehina bini. Kalau gua lihat-lihat udah hitam, gendut, pendek lagi, hidup lagi, kata gitu loh. Siangnya bininya dikata-katain, malamnya ditidurin. Kira-kira itu orang munafik apa enggak tuh? Lah munafik. Makanya apa kalimatnya? Orang yang dihinakan oleh Allah adalah orang yang suka menghina wanita, maka tergolong menjadi orang yang munafik. Hati-hati tuh. Makanya muliain baik biniknya, buat hatinya senang. Bagaimanapun caranya ajak istrimu bercanda kalau pengen hidup harmonis. Kenapa? Karena hatinya itu lembut, dia akan luluh walaupun tuh capeknya sangat luar biasa, akan hilang ketika mendapatkan senyuman dari suami. Jadi suaminya senyumin, bahagiain istri dengan cara bercanda. Makanya muliain istri apaan? Segala kemauannya turutin, Pak. Saya tuh kalau bini saya minta apapun saya turutin. Kemarin dia minta emas, Pak. Habis begitu saya turutin, lah saya diemin aja tuh. Karena apa? Pepatah mengatakan diam itu adalah emas. Dia udah dapat, udah diemin aja. Kan udah keturutan tuh. Apa kalimat istrinya? Jangan emas ya, perhiasan. Maka kita cukup jawab, ingat Bu, sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Nggak perlu beli lagi. Gitu. Kalimat istri begini, kalau ngomong mulu kagak kebeli-beli nih. Akhirnya langsung diajak ke mall. Sampai di pintu mall, disitulah kita gunanya mondok. Langsung baca doa masuk mall. Iya, ya Allah, berikanlah jalan istriku yang lurus. Jadi dari pintu depan langsung tuh ke pintu belakang. Kagak belok-belok, Pak. Kenapa? Kalau belok duitnya habis. Terus turutin. Kenapa? Sepanjang sekemampuan. Jangan di luar daripada kemampuan kita. Selama itu masih mampu, turutin apa kemauan istri, karena istri itu bahagianya hanya satu, dengan perhiasan. Sekarang saya tanya, nih bapak-bapak semuanya nanti di akhirat dapat 7 bidadari, betul apa benar? Betul. Apakah seorang ibu dapat bidadara? Kagak.
Coba buka ayatnya, di situ dinyatakan bahwa nanti perempuan akan diberikan perhiasan seperti apa yang dia mau. Dikasih sama Allah. Yang kagak pernah keturutan dalam dunia dikasih sama Allah. Kenapa? Dikarenakan perempuan mah intinya satu, dia itu dicukupin. Makanya banyak perempuan sekarang begitu. Kok lakinya kagak pulang, biarin, yang penting mah duitnya pulang, kata gitu. Lah dia mah yang penting duitnya pulang. Kok lakinya kagak pulang, ya biarin, yang penting saya pakai perhiasan. Hati-hati Bu, jangan pernah berucap seperti itu. Tapi kita cuma pengen minta kebahagiaan dari seorang suami, walaupun suami mampunya baru bisa beliin perak, nggak apa-apa. Yang penting hati ibu kudu senang dan ikhlas. Karena itulah kemampuan suami. Jangan dipaksain. Ini mah terkadang ngelihat tetangga punya motor baru meriang. Pak, no tetangga punya motor baru, lah beli apa? Kata gitu loh. Namanya kan maksain doh. Kata suaminya apaan? Emang suaminya pikiran lagi banyak, utang juga lagi banyak. Apa kata suaminya? Mendingan tahuan lu cekek aja nih. Kata gitu. Berarti apa? Seorang istri akan diturutin, yang penting sekemampuan. Turutin, bahagiain hatinya. Jangan pernah kita itu selalu marah-marah sama istri, sedangkan kita harus tahu bahwa istri juga capek di rumah dari pagi hingga sore hari, semuanya ngurusin keluarga kita. Pak, nih kalau saya pengen kasih tahu begini nih, sebenarnya nyuci, masak, ngurus anak, nyapu, ngepel, itu semuanya tugas suami Pak, bukan tugas istri. Kewajiban suami, bukan istri. Terus istri tugasnya apa? Istri tugasnya tunduk taat kepada suami, itu doang. Terus dia membantu pekerjaan suami, karena suaminya lagi kerja. Walaupun itu kewajiban tugasnya seorang suami, yang namanya nyuci, yang namanya ngegosok, yang namanya ngepel, yang namanya masak, itu tugas suami, tapi dibantu sama istrinya. Itu pernah terjadi Pak pada saat Sayyidina Umar bin Khattab jadi khalifah. Umar bin Khattab jadi khalifah, tapi ada orang mau ngaduin tentang rumah tangganya. Sampai di rumah Sayyidina Umar, ternyata khalifahnya Sayyidina Umarnya lagi nyuci piring. Yang ngaduin kagak jadi. Kenapa kagak jadi? Dia berpikir kita mau ngaduin rumah tangga, lah sedangkan Sayyidina Umar takut sama bininya, dikata gitu doh. Ketika dia mau pergi, dikejar oleh Sayyidina Umar. Wahai Fulan, tadi engkau aku lihat menuju ke rumahku, tapi kenapa pas giliran nyampe di depan rumahku engkau kembali lagi? Ya Sayyidina Umar, saya pengen ngaduin tentang rumah tangga, tapi ternyata engkau sendiri lagi nyuci piring. Apa kalimat Sayyidina Umar? Itu karena kewajiban seorang suami. Nyuci piring, nyuci baju, terus masak, ngepel, segala macam, itu adalah tugas suami, bukan tugas istri. Tapi istri hanya membantu tugas suami. Karena suaminya kerja, istrinya ngebantuin. Takut kagak tunduk taat, takut nanti suaminya nggak ikhlas, nggak ridho, pulang mau madang kagak ada nasinya, makanya dimasakin. Jadi bini mah cuma bantu pekerjaan suami. Takut bini lakinya itu mau kerja kagak ada bajunya, makanya bininya nyuciin. Dia mah cuma bantu tugas suami karena pengen tunduk taat sama suami, dapat ridho ikhlas suami. Takut suaminya lagi kerja kagak konsen, makanya anaknya diurusin. Takut suaminya itu nanti mau tidur, tempat tidurnya kotor, makanya disprein. Sebenarnya mah tugas suami,
Istri mah cuman ngebantu, cuma karena pengen mengharap ridho suami, takut suaminya kagak ikhlas, kagak ridho, makanya dia kerjakan itu pekerjaan semua. Ingat Pak, dalam Islam kalau ada suami lagi nyuci baju, lagi jemur baju, jangan diketawain. Mengapa? Karena itu tugas suami. Jangan dibilang, wah ini mah istri, ini mah ikatan suami takut istri, dikata gitu. Jangan. Kenapa? Karena itu kewajiban suami. Tapi kalau istri yang baik takut dan mohon agar supaya suaminya ridho, maka dikerjakanlah itu semua. Jadi bukan tugas istri, tapi tugas suami. Maka muliakan istri kita. Kalau pengen hidup bahagia, pengen harmonis, satu intinya bahagiakan hatinya, karena hatinya lembut, cukup dengan senyuman suami, bercandaan suami, maka hatinya akan luluh, hilang tuh yang begitu capeknya, maka dia akan mesra lagi kepada suaminya. Ini tentang masalah keharmonisan dalam hidup rumah tangga. Yang pertama tadi, pandanglah pasangan kita sebagai manusia. Yang kedua, harus punya dalil masing-masing. Suami tahu akramallah wa akramun nisa, dan istrinya tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maka insya Allah hidup bahagia, harmonis. Yang penting punya modal 1.000.000. Kalau punya modal 1.000.000 aman dah. Apa itu 1.000.000? Setia, jujur, taat. Kalau dua-duanya saling setia, insya Allah rumah tangganya bahagia. Kalau dua-duanya saling jujur, insya Allah rumah tangga nggak bakal hancur. Kalau dua-duanya saling taat, insya Allah rumah tangga bakal selamat. Ini yang perlu kita pegang, yaitu punya modal 1.000.000. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Jadi bagaimana kalau kita punya istri wanita karir, terus istri kita itu sekarang menguasai rumah tangga dan ngelewatin pemimpin, apaan aja keputusan sendiri segala macam, tetap itu mah berdosa. Seorang istri tanpa izin suaminya mengambil keputusan sendiri, dosa. Lah Ustadz, itu kan duit saya, itu yang nyari juga saya, terus kenapa harus izin dengan suami? Karena pimpinannya adalah suami. Itu dia lepas dari pimpinan, maka dia berdosa apapun yang dilakukan. Jadi walaupun istrinya itu wanita karir, tetap minta izin sama suaminya. Mau kayak apapun, suami saya mah gajinya kecil Ustadz, tetap minta izin sama suaminya. Nggak boleh tanpa izin suami. Karena sekarang banyak orang kagak make izin lagi, dia berpikir bahwa dia yang nyari duit, dia wanita karir, akhirnya dia punya keputusan sendiri. Itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya perempuan mah rambutnya doang panjang, tapi pemikirannya pendek. Tapi kalau suami rambutnya pendek, tapi pemikirannya panjang. Maka disitulah dijadikan pemimpin. Ya, jadi berdosa seorang perempuan yang kagak mau minta ikhlas ridho, minta kepada suaminya apapun keputusan suami, walaupun itu duit istri yang nyari. Itu yang pertama. Terus apakah bisa mencium bau surga? Bisa. Yang penting nanti suaminya ikhlas ridho. Karena ada satu hal bagi wanita
yang nggak bakal bisa mencium bau surganya Allah. Nih dengerin, apabila seorang wanita yang lari dari suaminya hanya karena ada yang lebih ganteng dari suaminya, hanya karena ada yang lebih kaya dari suaminya, perempuan tersebut tidak akan bisa mencium bau surganya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada perempuan selingkuh, ya, dia lari dari suaminya karena ada yang lebih ganteng, karena ada yang lebih kaya, maka perempuan tersebut nggak bakal bisa mencium bau surganya Allah. Ustadz, walaupun dia sholat taubat, iya, walaupun dia sholat taubat nggak bakal diterima sama Allah. Kenapa? Karena itu mah dosa terhadap sesama. Kalau suaminya ikhlas dan ridho, baru bisa dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau suaminya tidak ikhlas dan tidak ridho, mau kayak apapun hebatnya itu ibadahnya, nggak bakal bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena durhaka sama suami sama dengan durhaka sama kedua orang tua. Kenapa kok sama? Dikarenakan pada saat waktu pernikahan ijab dan qabul, itu semua diserahkan sepenuhnya, tanggung jawabnya, dosanya, semuanya kepada suaminya. Maka barang siapa perempuan yang durhaka sama suaminya, maka sama dengan durhaka sama kedua orang tua. Dan barang siapa yang durhaka sama kedua orang tuanya, maka sama dengan durhaka kepada Allah. Maka perempuan tersebut tidak bisa mencium bau surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi intinya tergantung ikhlas ridhonya suami. Ada lagi? Termasuk negara? Iya. Gitu ya. Nah, jadi semuanya tergantung ridho suami, walaupun istrinya yang nyari duit. Ini kalau masih ada waktu saya tambahin dikit. Dulu Nabi Ayub sakit, miskin, akhirnya kagak kerja, kagak apa dah, nganggur total. Siapa yang nyari duit? Istrinya. Tapi seorang istrinya yang namanya Rahmah tetap izin sama suaminya. Pak, saya mau kerja ini ya, silahkan. Kenapa diizinin sama suaminya? Karena buat makan. Tapi pada saat seorang istri Siti Rahmah itu bertanya, wahai Ayub, saya udah nyari kerjaan ke sono kemari nggak dapat, tapi saya dengar sayembara bahwa seorang putri itu pengen mencari rambut yang panjang untuk disambung dengan rambut putri. Ini rambut saya panjang, kira-kira saya jual boleh apa enggak? Kata Nabi Ayub, jangan. Kenapa? Saya itu cinta sama kamu karena rambut kamu itu begitu panjang tergerai. Tapi kita nggak punya makan, wahai Ayub. Sampai kalimat dari Nabi Ayub, wallahi demi Allah, seandainya engkau jual yang namanya rambutmu, maka akan aku hukum, yaitu dengan 100 pukulan. Akhirnya ini Siti Rahmah keluar nyari kerjaan lain. Ternyata kagak ada juga tuh kerjaan buat dirinya. Dia jual tuh rambut. Tahu-tahu pulang bawa makan buat Ayub. Nabi Ayub nangis. Ternyata dia jual rambut hanya buat makan aku. Akhirnya Nabi Ayub mohon sama Allah, ya Allah ini bagaimana? Ternyata itu Siti Rahmah itu menjual rambutnya hanya untuk aku makan, ya Allah. Sedangkan aku udah keluar ucapan, wallahi demi Allah, kalau itu rambut itu dijual, maka akan aku pukul dengan 100 pukulan. Maka kalimat Allah, wahai Ayub, tenang, hukum bisa diringankan. Bagaimana ya Allah? Aku sayang kepada Rahmah, dia mencari rizki hanya untukmu wahai Ayub, dan dia selalu bertanya kepadamu untuk mencari keredoan. Sedangkan engkau udah berucap dan engkau adalah kekasihku, sedangkan seorang Nabi Allah, seorang Rasulullah nggak boleh ucapannya itu berbohong. Maka pukul istrimu dengan 100 pukulan itu, akan tetapi kumpulin lidi sebanyak 100, ikat dengan satu ikatan, dan cukup kamu pukul sekali, maka sama dengan 100 pukulan. Ini dipermudah oleh Allah.
Jadi hukum bisa diringanin, yang penting intinya satu, soleh dulu. Kalau udah soleh Allah ridho, istrinya soleha Allah ridho, maka hukum bisa diturunkan. Maka disinilah istri yang minta izin sama suami aja, yang mencari ridho suaminya, akan tetapi tidak bisa untuk mencari makan lagi, mau tidak mau rambutnya dijual, itu tetap dapat hukuman. Apalagi yang kagak izin sama suami. Kalau perempuan gak izin sama suami, siap-siap. Kenapa? Dosa, hukuman ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini tentang masalah keharmonisan rumah tangga. Mudah-mudahan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, bisa semuanya hidup rukun dalam rumah tangga. Dalam masalah hal keharmonisan, semuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing, insya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan dalam perjanjian Hmm. itu disebutkan suami 6 bulan berturut-turut tidak menafkahkan istri itu akan berdosa. Ya. Terus pertanyaannya adalah kalau istri yang bekerja sementara suami tidak bekerja, Ya. ini tidak bisa menafkahkan istri. Betul. Apakah suami berdosa? Ya. Ya. Ya, baik. Jadi gini, itu dalam buku pernikahan, dalam hukum negara maupun hukum agama. Ya, 6 bulan berturut-turut kagak menafkahi, maka putus dalam pengadilan agama. Gitu ya. Jadi yang dimaksud di situ adalah seorang suami berkemampuan, akan tetapi tidak mau menafkahi. Tidak mau menafkahi istrinya dalam 6 bulan berturut-turut, dikarenakan dia pun tidak mau menafkahi lahir maupun batin, maka di situ putuslah dengan hukum pengadilan. Akan tetapi ini mah orangnya emang benar-benar nganggur, dikarenakan bukan masalah kemampuan, tapi dia itu tidak ada kemampuan untuk bekerja. Contoh, bapak udah tua renta atau misalkan udah sakit dan lain sebagainya, kira-kira masih mencari apa enggak? Lah kagak. Terus habis begitu istri yang mencari, apakah suami itu berdosa? Enggak. Itu kisah Nabi Ayub yang tadi saya nyatakan. Jadi kagak berdosa. Kenapa? Karena tidak mempunyai kemampuan. Jadi yang dimaksud dengan pengadilan itu adalah mempunyai kemampuan tapi tidak mau menafkahi selama 6 bulan berturut-turut. Paham ya Pak? Ya. Jadi masalah kemampuan, masih muda, terus habis begitu kagak mau nafkahin istrinya dalam 6 bulan berturut-turut, dalam hukum agama maupun hukum negara itu udah putus. Tapi kalau dalam masalah hal laki-laki itu ternyata nganggur karena udah tua, terus nganggur karena sakit dan lain sebagainya, berarti tidak mempunyai kemampuan, maka di situ tidak berlaku dosa seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam tadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.